Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Rizkiana, mahasiswi semester 3 Institut Seni Indonesia Surakarta, Program Studi Film dan Televisi. Dalam video ini, saya akan memberikan review terhadap film I Can Speak dari Korea Selatan sebagai tugas dari mata kuliah perancangan, drama film, dan televisi, yaitu memilih satu film yang ingin direferensi untuk menjadi produser dalam tayangan serupa dan memberikan reviewnya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke inti video. Logline dari film I Can Speak menurut saya adalah hubungan seorang pegawai negeri dan seorang nenek karena rentetan keluhan sipil yang dibuat sang nenek, yang ternyata memiliki keinginan untuk belajar bahasa Inggris namun terhalang karena sulitnya menemukan seseorang yang bisa mengajarinya. Film I Can Speak adalah sebuah film Korea Selatan tahun 2017 berdasarkan kisah nyata tentang wanita penghibur yang disutradarai oleh Kim Hyun Sok dan didistribusikan oleh Lotte Entertainment. Genre film ini adalah komedi dan drama yang ditulis oleh Yoo Seung Hee. Film ini memiliki durasi 119 menit dan memiliki dua bahasa, yaitu Inggris dan juga Korea. Film ini dirilis pada 21 September tahun 2017 dan dibintangi oleh aktris Na Moon Hee sebagai Na Ok Bun dengan Lee Ji Hoon sebagai Park Min Jae. Pada akhir pekan pembukaannya, film ini menduduki puncak box office lokal, meraup 5,2 juta US dollar dari 727.000 penerimaan selama 4 hari. Pada 29 September tahun 2017, film ini telah melampaui 1 juta penonton dan mengumpulkan total 8,1 juta US dollar dalam penjualan tiket. Selama akhir pekan liburan Chuseok Korea, film tersebut menarik 462.939.000 penonton, meningkatkan jumlah total penjualan tiket menjadi 2,86 juta. Menurut Dewan Film Korea, hanya 20 hari setelah dirilis, I Can Speak telah menarik 3 juta penonton. Film ini telah menangkan hadiah untuk proyek skenario Korban Comfort Woman yang disponsori oleh Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga. Itu dipilih melalui tingkat kompetisi 75-1. Film ini dipuji karena pendekatannya yang hidup terhadap masalah wanita yang didasarkan pada kemarahan dan kesedihan. Film tersebut juga terpilih untuk dukungan produksi film keluarga dari Dewan Film Korea. Dan dari 25 nominasi yang diberikan dari berbagai ajang penghargaan, film ini memenangkan 16 penghargaan yang diberikan kepada film dan juga pemerannya. Film ini bercerita tentang No Ok Bun. Adalah seorang wanita tua yang terkenal karena mengajukan keluhan warga di kantor distriknya dan dijuluki Nenek Goblin. Ketika Ok Bun bertemu Park Min Jae, seorang pemuda yang baru-baru ini ditunjuk sebagai petugas pegawai negeri sipil junior, dia tidak puas dengan sikapnya yang tidak peduli dengan keluhannya dan hanya mencoba melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Tapi ada kesempatan untuk keduanya karena Ok Bun ingin belajar bahasa Inggris. Kelas senior yang dijalankan oleh pusat penduduk setempat tidak sesuai dengan levelnya, dan kelas di Akademi Bahasa Inggris terlalu cepat, sehingga dia akhirnya dikeluarkan dari kelas. Ok Bun melihat Min Jae berbicara bahasa Inggris dengan sangat lancar dengan penutur asli di akademi. Melupakan semua masalah yang dialami dengan Min Jae, Ok Bun meminta Min Jae untuk mengajarinya bahasa Inggris. Min Jae menolak permintaan Ok Bun karena dia tidak ingin mengambil peran yang merepotkan, dan setuju ketika Min Jae melihat Ok Bun merawat adik laki-lakinya Yong Jae. Dia tersentuh oleh kehanggatannya dan setuju untuk menjadi guru bahasa Inggrisnya.
Min-jae mengajar Ok-bun dan bahasa Inggris Ok-bun meningkat. Min-jae mengetahui bahwa Ok-bun ingin belajar bahasa Inggris untuk melanjutkan impian temannya, Jong-sim, untuk bersaksi di sidang umum wanita penghibur di Washington DC. Ok-bun dan Jong-sim, keduanya adalah korban militer Jepang selama Perang Dunia II. Meskipun Ok-bun telah menyiapkan apa yang harus dikatakan dalam audiens publik, dia hampir tidak dapat berbicara karena dia kewalahan oleh tekanan yang dia rasakan di lingkungan yang tidak dikenalnya. Ketika orang-orang mulai mempertanyakan perilaku Ok-bun, dia mendengar dan melihat Min-jae di antara hadirin yang memberinya keberanian untuk bersaksi melawan kekejaman militer. Selain pesan yang mendalam pada film ini memiliki konflik utama yang baru diketahui di tengah-tengah jalan cerita. Jadi membuat saya, penonton yang tidak membaca sinopsisnya terlebih dahulu, mengira bahwa film ini adalah tentang seorang nenek yang masih memiliki semangat untuk belajar di umurnya yang sudah tidak muda lagi. Karena tujuan film yang tidak digambarkan di awal film membuat penonton dapat merasakan rasa bosan karena mengira film ini hanyalah film biasa tentang perilaku seorang nenek yang membuat tertawa. Karena genre film ini juga merupakan komedi drama. Selain itu, film ini baik-baik saja. Akting dari para pemeran sangat bagus dan chemistry antara pemeran wanita dan pemeran pria sangat menarik. Adegan di mana sang pemeran utama wanita membuka bajunya untuk memperlihatkan luka yang didapat dari masa lalu merupakan klimaks dari film ini, yang membuat penonton dapat merasakan kesedihan yang dirasakan oleh pemeran. Alasan saya memilih film ini untuk diproduseri, pertama karena saya suka akan topik yang diangkat, yaitu mengenai Jugun Ianfu. Bagaimana perjuangan dan perasaan mereka yang ingin mendapatkan permintaan maaf dari pihak Jepang atas tindakan mereka di masa lampau. Karena setelah saya menonton film ini, saya langsung mencari tahu tentang hal ini dan dikabarkan hingga saat ini, Jepang masih belum memberikan pertanggungjawaban yang jelas terhadap negara-negara yang menjadi korban, dan salah satunya Indonesia. Dalam film, saya merasakan perasaan bahwa memberitahu orang lain bahwa mereka adalah Jugun Ianfu bukan hal yang patut dibanggakan, dan bahkan dari mereka dulu dikucilkan karena dianggap kotor. Padahal bukan mereka yang menginginkan itu, dan lagi memperjuangkan nama mereka untuk mendapatkan keadilan, seperti memberitahukan bahwa seorang korban pelecehan tidak seharusnya bersembunyi dan menutupi diri agar bisa mendapatkan keadilan. Rekomendasi saya dari mata seorang produser adalah bahwa saya ingin mengangkat isu ini di Indonesia, walaupun sulit karena bahkan tidak banyak wanita yang mengakui diri mereka. Karena saya ingin masyarakat tahu bahwa mereka juga berjuang dengan cara mereka sendiri, mereka juga kesulitan dan menderita, bahwa mereka juga berperang melawan sisi lain, dan mereka pun juga dijajah, bukan hanya wilayah tetapi juga diri mereka. Menurut saya cukup sekian review dan penjelasan lainnya. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir.